Jadi di sini aku bakal menjelaskan faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Nah, pernahkah kalian bertanya mengapa kita bertindak seperti yang kita lakukan? Setiap tindakan pasti bakal ada keputusan dan kebiasaan yang kita miliki adalah hasil dari sebuah orkestra kompleks yang terjadi di dalam dan di luar diri kita. Di sini aku bakal membedah secara tuntas apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Mari kita pahami bersama kata kunci untuk memahami diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, sebelum melangkah lebih jauh, mari aku mendefinisikan apa itu perilaku manusia. Perilaku manusia adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang ditimbulkan oleh individu, baik yang terlihat, misalnya seperti berbicara atau berlari, maupun yang tidak terlihat, contohnya seperti berpikir atau merasakan. Pada dasarnya, perilaku adalah respon kita terhadap berbagai rangsangan, dan respon itu dibentuk oleh dua pilar utama. Nah, di slide sebelumnya kan menyebutkan ada dua pilar, yaitu pilar yang pertama ada faktor personal atau bisa juga disebut dengan faktor internal. Ini adalah semua yang ada di dalam diri kita. Tanda kutip, siapa saya? Dan yang kedua ada faktor situasional atau bisa juga disebut dengan faktor eksternal. Ini menjelaskan konteks dan lingkungan di sekitar kita. Dalam tanda kutip, di mana saya berada. Nah, kita juga harus memahami bahwa perilaku adalah fungsi dari interaksi antara dua faktor. Nah, di sini aku bakal menjelaskan faktor personal atau bisa juga disebut dengan faktor internal. Sebelum aku menjelaskan apa itu faktor personal, yaitu intinya ada pada jati diri kita. Nah, yang pertama itu ada faktor biologis. Ini juga bisa ada pada warisan kita atau genetik dan sistem saraf, atau juga bisa dengan kebutuhan dasar kita sebagai makhluk hidup, makanan, minuman, dan istirahat. Faktor biologis ini sangat menentukan temperamen dan tingkatan energi kita dalam sehari-hari. Dan yang kedua ada faktor sosiopsikologis. Ini juga menjelaskan tentang konstruksi mental yang kita bangun. Dan yang ketiga ada kognitif atau bisa juga disebut dengan pengetahuan, keyakinan, dan cara kita memproses informasi yang kita miliki. Kok miliki, deng? Bukan guys, sorry. Itu kayak apa yang kita yakini yang akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Dan yang keempat ada afektif. Ini juga bisa merujuk pada sikap dan emosional. Perasaan kita saat ini bisa merasa senang, marah, cemas, dan bisa menjadi pendorong kuat perilaku bahkan komunikasi.
Dan yang terakhir ada kognitif atau bisa juga disebut dengan motivasi. Nah, di dalam kognitif atau bisa disebut dengan motivasi ini dorongan dari dalam diri, ingat Maslow, atau bisa juga dengan kebutuhan kita yang akan merasa aman, cinta, dan harga diri hingga mencapai aktualisasi diri kita sendiri. Selanjutnya aku akan menjelaskan apa itu faktor situasional atau bisa juga disebut dengan faktor eksternal. Nah, di dalam faktor situasional itu ada 3 faktor yang membentuk kesempatan dan batasan perilaku kita. Yang pertama ada lingkungan sosial dan budaya. Ini sangat memperkuat pada norma sosial, nilai agama, dan kebiasaan kelompok, bahkan status sosial atau ekonomi yang bisa menentukan apa yang dianggap pantas dan apa yang tidak dianggap pantas dari perilaku kita di rumah atau berbeda dengan di tempat ibadah atau di kantor. Dan yang kedua ada faktor fisik. Bisa juga menjelaskan dengan sebuah ruangan yang ketersediaan teknologi hingga cuaca. Contohnya bisa juga yang muda itu bisa kayak Anda cenderung lebih cepat marah saat di ruangan panas dan sesak. Semisal itu seperti gini, aduh panas banget sih di sini. Nah, seperti gitu dibandingkan saat ruangan sejuk dan tenang. Dan yang ketiga ada faktor waktu atau temporal. Saat pagi hari atau siang hari ataupun tengah malam, waktu dan suasana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap energi dan respon terhadap kita yang stimulus. Nah, di dalam slide yang keenam itu ada teori psikologi pendukung. Nah, di dalam teori ini memperkuat pemahaman dan kata kunci tentang teori psikologi. Itu yang pertama ada behaviorisme yang menjelaskan tentang bahwa perilaku manusia adalah hasil belajar, dan jika suatu tindakan mendapat penguatan atau award, kita akan mengulanginya. Dan sebaiknya jika mendapatkan hukuman, kita cenderung menghindarinya dari lingkungan atau guru kita. Dan yang kedua ada teori humanistik atau bisa juga disebut Maslow. Inti dari teori ini adalah dorongan untuk mencapai potensi yang terbaik. Ketika kebutuhan dasar terpenuhi, perilaku kita akan didorong untuk hal-hal yang tidak tinggi, seperti kreativitas, moralitas, dan pemuatan diri. Nah, di dalam studi kasus pada slide ke-7 itu juga bisa diambil contoh seperti perilaku disiplin dalam bekerja. Faktor internalnya yaitu seseorang mempunyai motivasi tinggi terhadap faktor personal karena ingin mencapai target karir. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Di dalam perusahaan menyediakan fasilitas dan yang memadai, aturan yang jelas, atau bisa juga disebut dengan faktor situasional yang menghargai bagi yang berprestasi atau penguatan.
Interaksi ini yang menghasilkan perilaku disiplin dan konsisten. Ketiadaan salah satu faktor akan melemahkan perilaku tersebut. Nah, di dalam perilaku tersebut bisa dihasilkan perkalian bukan penjumlahan dari P dan E. Nah, di dalam slide ke-8 ini bisa disimpulkan bahwa perilaku manusia bersifat seperti multifaktorial yang unik dan dinamis. Memahami beberapa faktor ini memberikan kita kekuatan, yaitu yang pertama, untuk menjadi diri sendiri. Kita bisa mengelola emosi dan motivasi internal kita sendiri. Dan yang kedua ada untuk lingkungan. Nah, bisa juga dijelaskan seperti kita bisa merancang lingkungan sosial ya dan fisik yang lebih mendukung perilaku yang positif, baik di rumah ataupun di tempat kerja maupun di masyarakat. Mari kita terus belajar memahami kompleksitas perilaku, karena dengan memahami kita juga bisa bertindak dan berinteraksi dengan lebih bijaksana.